Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan." Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia nyatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu akan terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para pastor, teman-teman frater dan saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita membaca keempat Injil, maka kita menemukan bahwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel saat ia sudah sangat dewasa. Kita tidak pernah menemukan kehidupan masa kecilnya. Tetapi perbandingan dengan ajaran Islam boleh memberikan kita sedikit gambaran tentang kehidupannya. Dalam ajaran Islam, Maria dikenal dengan nama Maryam. Ia adalah salah satu dari 4 wanita suci yang pernah hidup di dunia. Ia lahir atas permintaan doa dari orang tuanya, lewat doa yang tiada henti. Setelah lahir, ia diserahkan ke Baitul Maqdis atau rumah Allah. Di sana ia dibesarkan, bahkan didirikan sebuah tempat suci di dalam Baitul Maqdis untuk menjadi tempatnya. Maria adalah wanita suci, dan itulah alasan mengapa ia untuk melahirkan Nabi Isa Al-Masih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Setelah kehidupan manusia Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, maka kita semua umat manusia memiliki dosa asal. Namun lewat apa yang Tuhan Allah lakukan kepada Bunda Maria hari ini, membuka kembali pintu rahmat kekudusan bagi umat manusia. Rahmat kekudusan itu telah kita terima dalam sakramen baptis. Dengan pembaptisan kita dibebaskan oleh Allah dari akibat dosa Adam, sehingga kita layak kembali menjadi anak-anak Allah. Kita telah mendapatkan kembali kesempatan untuk menjadi kudus. Persoalannya, sejauh mana kita berjuang untuk memperolehnya. Untuk itu Bunda Maria telah dikaruniakan oleh Allah menjadi penolong kita. Dia telah berjuang untuk mencapai kekudusan itu dengan menyatakan ketaatannya kepada kehendak Allah. Dia akan membantu kita untuk makin dekat dengan putranya Yesus Kristus, sehingga kita pun mampu melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Amin.